Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Iva Lutfia Indah Citra, CGP Angkatan 6 dari SMAN 1 Pototano. Kita akan membahas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Dalam dunia pendidikan, nama Ki Hajar Dewantara bukan sesuatu yang asing. Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari pemikiran beliau. Raden Mas Suryadi Suningrat atau dikenal dengan Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta 2 Mei 1889. Pendidikan zaman kolonial menjadi langkah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan peran taman siswa sejak pendiriannya di tahun 1922. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Saya meyakini dan percaya bahwa niat para peserta didik datang ke sekolah adalah untuk mempelajari ilmu pengetahuan. Maka, yang saya lakukan adalah mentransfer pengetahuan saya kepada mereka. Karena saya menganggap itulah yang mereka perlukan untuk masa depan mereka nanti. Kegiatan ini semuanya berpusat pada guru, dan yang harus dilakukan oleh murid hanya duduk diam dan mendengarkan. Saya tidak memperhatikan perbedaan karakteristik yang dimiliki siswa, asal kompetensi dasar pada semester ini tercapai dan sudah saya sampaikan. Dalam proses pembelajaran, saya selalu mendapati murid yang mengeluh bosan, tidur, main-main sendiri, dan tidak memperhatikan pelajaran. Mendapati hal ini, saya menegur mereka agar fokus kepada materi yang saya sampaikan. Terkadang saya memberi mereka sanksi berupa cubitan, jeweran, dan pukulan agar mereka jera dan mau belajar. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang berubah adalah mindset atau pola pikir saya terhadap peserta didik dan pembelajaran. Saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih, bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Dalam konteks sosial budaya, menuntun diwujudkan dalam keteladanan pendidik dalam proses pendidikan, baik keteladanan sikap, karakter, dan perilaku. Karena anak belajar dari apa yang mereka lihat dan rasakan. Menuntun juga berarti mendidik dan mengajar anak sesuai potensi, minat, dan bakatnya. Pendidikan juga harus mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kedua hal ini tidak dapat dipisahkan dalam diri anak. Seorang anak telah memiliki kodrat alamnya, potensi, bakat, kemampuan yang unik, berbeda-beda satu sama lain sehingga pendidik diharapkan mampu memfasilitasi mereka agar bisa tumbuh maksimal sesuai jenjang usia mereka. Pembelajaran akan menjadi menyenangkan jika dilakukan sesuai kodrat anak, yaitu bermain. Sementara kodrat zaman, bagaimana seorang pendidik mampu membimbing anak agar siap hidup mandiri dalam zaman yang terus berubah. Peserta didik seharusnya diposisikan sebagai subjek pendidikan yang memegang peranan penting terhadap jalannya pembelajaran. Pendidik sebagai fasilitator yang mengarahkan peserta didik belajar sesuai potensi, minat, bakat, dan cara belajarnya. Pembelajaran hendaknya dilaksanakan dengan cara among,
yakni menuntun potensi anak berdasarkan budaya, agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Mengidentifikasi karakteristik anak, mulai dari kebiasaannya, gaya belajarnya, kemampuan menyerap materi pelajaran, bakat atau minatnya, juga meminta pendapat mereka tentang hal-hal yang menyebabkan ketidaknyamanan mereka untuk dapat belajar dengan baik. Menjadi teladan, pemberi semangat, serta memberi dorongan dalam menanamkan nilai karakter sesuai semboyan Taman Siswa, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani. Menuntun, mengarahkan, membimbing, dan mendampingi peserta didik dalam menggali potensi pada diri mereka agar pemahaman mereka tidak kebablasan, tidak kehilangan arah, dan tidak membahayakan dirinya. Inti dari tujuan pendidikan adalah berhamba pada anak, yang berarti bahwa pendidikan haruslah mengutamakan anak, berpusat pada anak, dan memuliakan anak. Pendidikan dilakukan untuk satu-satunya tujuan, yaitu membuat anak menjadi selamat dan bahagia.